begitu kira-kira bagaimana bisa dijelaskan dulu? Baik. Sekarang saya mau tanya dulu ya, Bang ya, sebelum ke dalilnya. Anda Maksudnya, menyembah siapa? maksud saya, Pak Ustadz menjelaskan mengapa memilih judul ini toh, menulis judul demikian. Mm, Maksudnya ya biar iya. saya paham dulu itu. Ya makanya biar Anda paham saya tanya. Anda nyembah siapa, Bang? Saya menyembah Allah. Bukan Saya Yesus. percaya akan Yesus. Saya percaya akan Yesus karena Yesus adalah putra Allah. Ah, abangnya menyembah Yesus nggak? Saya mengimani Yesus, menyembah Menyembah Yesus, tidak? menyembah. Oh menyembah. Nah itulah Bang. Selalu Anda bantah Yesusnya. Di Lukas 4 nomor 8, Yesus menyuruh menyembah Allah, bukan menyembah dirinya. Ah, Gitu. begini Pak, maksudnya kan Allah itu kan abstrak, Allah itu umum. Mau agama apapun, Islam ataupun Katolik atau Kristen, kata Allah itu berlaku untuk semua. Kita hanya kembali kepada aliran kami atau ajaran kami yang beriman Katolik, ya kami percaya akan Yesus karena Yesus adalah utusan Allah, putra Allah. Ya itu. Itu iman kami. Itu Maka iman kan Katolik. Ya, masalahnya Bang, Yesus tidak mengajarkan Katolik. Itu gimana masalahnya. Pak? Sejak kapan Yesus ngajarin Katolik? Bukan ngajarin, maksud iman kekatolikan kami. Mm-mm. Tuh. Ada nggak perintah Yesus jadilah kamu Katolik? Ayo dijawab, dijawab. Dijawab dulu. Bukan, cara bertanya kan bukan begitu Pak Ustaz. Iya, saya menanyakan Anda kan Katolik. Kata saya kan Ya Yesus tidak makanya kan mengajarkan Katolik. Sedangkan Anda jadi Katolik, adakah perintah Yesus agar Anda menjadi Katolik? dasar pernyataan sampai Pak Ustadz mengatakan bahwa Yesus tidak mengajarkan Katolik itu konsepnya bagaimana Pak Ustadz? Karena beda dengan konsep Katolik. Kalau konsep Katolik, Yang Yesus adalah Tuhan dan Roh Kudus atau Maria kan itu dijadikan dimasukkan dalam Tritunggal tersebut dan Bapa adalah Tuhan, 3 dalam 1. Sedangkan ajaran Yesusnya sendiri, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Gitu. Itu ajaran Yesus. Kalau ajaran Katolik, hai Katolik ya, Yesus Tuhan kita, 3 dalam 1. Kalau Yesus berkata, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa. Kayak gitu. dari mana sampai Pak Ustadz bisa bingung begitu? Lah, kan Anda katakan tadi Iya, ya, Anda katakan tadi kan seperti itu menjelaskan. Kapan Yesus bagaimana Pak ngajarin Ustadz? Tritunggal? Kapan Yesus ngajarin Tritunggal? Gak pernah ada. Justru dari apa yang Pak Ustadz omong itu saya juga bingung, saya juga tidak mengerti. Ya iya, makanya Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal kayak Katolik. Tidak. Yesus mengajarkan inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal satu-satunya, bukan mengenal 3 dalam 1. Tuh, jangan ngawur lah. Bukan. Mm-mm. Gitu Pak Ustadz. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itu Kapan memang tuh Yesus ngajarin yang Anda katakan tuh kapan? loh, Oh? ini kan apa yang saya imani.
kami percaya akan itu. Ya iya, makanya Bang saya bilang keimanan Anda iman Katolik. Katolik bukan imannya Yesus, bukan ajaran Yesus. Kan faktanya kayak gitu. Saya pikir begini, konsep keimanan ini ketika kita berpandangan dengan rasio atau logika kita manusia, kan memang titik temunya kesulitan apapun Pak Ustadz. Dan memang iman kan omong tentang keyakinan, kepercayaan tentang batin kita. Kalau dimasukkan ke dalam logika, memang bingung dan tidak ada hal yang lebih benar. Maka kan saya mau tanya Pak Ustadz, bisa ya? Boleh. Kebenaran yang paling hakikat dalam hidup ini ada pada siapa? Yang paling benar dalam hidup ini sebagai manusia. Tuhan yang menciptakan kita, itu yang benar. Iya. Dan memang itulah, itu sesungguhnya. Karena ketika manusia itu sudah tidak bisa memahami tentang sesuatu yang ada di muka bumi ini, dia penuh dengan kebingungan, maka masuklah dia percaya akan iman. Ketika yang disebut iman, itulah yang disebut agama. Ketika dia tidak bisa menjawab sesuatu apa yang sudah dipikirkan oleh manusia itu, termasuk tentang hal hidup manusia. Contoh saya mau tanya, ketika pemahaman tentang kematian, akhirat hidup manusia, di mana biasanya kita berharap hidup ini kalau mati kita masuk surga. Pertanyaan saya kepada Pak Ustadz, apa itu surga dan di mana itu surga? Bisa dijelaskan Pak Ustadz? Bang, surga itu dalam bahasa Arab dia adalah jannah. Jan itu artinya tersembunyi. Tuh. Ya. Tempat yang tersembunyi memang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Gitu. Posisi surga itu dalam pandangan hidup manusia itu berada di mana ya Pak Ustaz? Kalau saya pakai ayat Al-Quran, pakai Al-Quran saya di samping Sidratul Muntaha. Ya. Itu di Quran surah An-Najm. Tuh. Ya. Gitu Bang. Kalau kepercayaan kami ada. Jadi itu adalah balasan bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Tapi kemana kami habis meninggal, kami akan masuk alam barzah dulu gitu. Alam tunggu sebelum kiamat. Baik Pak Ustaz. Itu tadi makanya kan kalau kami yang beriman Katolik bahwa surga itu ada sesuatu yang menjadi tempat yang baik dan layak ditinggalkan oleh umatnya. Yang tidak baik itu adalah yang disebut dengan neraka. Kembali pada perilaku kami, bawahnya pada kenyataan realitanya sebagai umatnya itu, kalau menurut kami, pemahaman saya ya sebenarnya, surga itu ketika kita melakukan hal yang baik itulah surga. Kalau yang jahat, yang tidak baik itu bukan surga itu maksudnya. Itu bahwa maka kan ditanya ketika di mana itu surga, ya surga dalam pribadi kita masing-masing manusia. Apa yang kita lakukan yang baik itulah surga, yang tidak baik itu bukan surga. Itu pemahaman saya Pak Ustaz. Pemahaman Anda kayak gitu. Ya. Maka kan pada akhirnya kan hidup itu ini kan tidak itu Anda mengambil dari mana Bang? Dasarnya dari mana begini, Anda ambil itu? Saya kan sudah sebutkan tadi itu kan pemahaman saya ya, pemahaman saya tentang analisis iman saya yang hubungi saya bagaimana yang dimasukkan dengan surga arah pada perilaku hidup kita sebagai umat yang mengikuti. Kalau kami yang Katolik mengikuti Yesus Allah Bapa yang menjadi Bapa untuk kami. Maka kan prinsipnya kan begini Bang, maksud saya dasarnya kayak gini. Adakah di Bible Anda yang mengatakan seperti yang Anda katakan gitu? Ya kan di dalam kitab suci itu menjelaskan paling menyebutkan surga saja. Tetapi pemahaman tentang surga, posisi surga yang dimana kan sebagai manusia yang mengimani atau yang sebagai pengikutnya kan apapun agamanya dia juga
Pasti ada tulisan yang sebut surga itu pasti. Tetapi kan Waduh, di mana kita itu harus surga? punya Bingung. rujukan bang, setidaknya menceritakan hal yang gaib itu ada di kitab suci kan gitu. Makanya saya tanya Anda dasarnya Ya, dari mana? kalau saya sih dasarnya dari kitab suci Alkitab itu ya, Bos. Iya, di ayat berapa? Kasih datanya sama saya. Nah, saya tidak bisa karena saya tidak belajar secara khusus tentang Nah, kan susah. begitu. Oh, Ini susah kan bang. ini Kalau konsep kalau pemahaman kalau kalau sebenarnya. kalau gitu nggak bisa dibawa berdiskusi karena saya tahu Katolik pun punya batasan gitu bang ya. Ya. Ah, ya udah ada lagi bang. Kalau nggak ada lagi saya naikkan kawan Kristen yang lain nih. Oke, Bos, siap. Selamat. Salam sehat. Oke, selamat malam ya. Siap Oke, selalu. Selamat ya. sehat selalu. Mana Pak Robin? Nggak ada. Nggak ada Pak Robin. Nggak ada. Nggak ada. Halo, selamat malam. Selamat malam, Yusuf Malam. Padi. Silahkan open cam-nya dulu. Nggak bisa kedengaran, Bang. Lah, ini kedengaran nggak suaranya? Nggak, suara Abang nggak kedengaran, Bang. Waduh, ada. Ya, Bang. Ada. Silakan dibuka dulu kameranya.